Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan pada video kali ini saya akan membahas pengertian Al-Quran menurut para ulama secara etimologi. Ada beberapa pengertian Al-Quran menurut para ulama secara etimologi. Simak penjelasannya hanya di sini. Lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut. Al-Lihani dan segolongan ulama lain. Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qoro'a, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qoro'a yaqra'u qur'ana. Dari tasrif tersebut, kata Qur'ana artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang termaksud dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18, yang artinya, sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 17-18. Menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain, kata Quran berasal dari lafaz korona. Kata Quran berasal dari lafaz korona. Kata Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Menurut Al-Farra, kata Al-Quran berasal dari lafaz qoro'inun merupakan bentuk jama dari kata qorinati yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan, dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Zujaj, kata Quran itu kata sifat dari al-qur'u yang sewajan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim a'lam, bukan kata bentukan dari istiqoq. Dari kata apapun sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Zabur Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, dan Injil Nabi Isa alaihissalam. Dan itulah menurut para ulama. Menurut Abu Suh dalam kitabnya yang berjudul Al-Madkhal li Dirasah Al-Quran Al-Karim, dari kelima pendapat tersebut di atas, pendapat pertamalah yang paling tepat, yakni menurut Al-Lihani yang menyatakan bahwa kata Al-Quran merupakan kata bentukan atau istiqoq dari kata qoro'a, dan pendapat inilah yang paling masyhur. Itulah pengertian Al-Quran secara etimologi menurut para ulama.